Selamat siang pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara langsung melakukan dialog dengan para pelaku persawahan yang tergabung dalam kelompok tani daya karya di Desa Sajau Hilir, Kabupaten Bulungan, Kamis 8 Mei 2025. Dalam dialog, Mentan Andi Amran Sulaiman berbicara teknis kesanggupan petani dalam mengelola sawah, serta membahas kendala dan kebutuhan penunjang produksi padi menuju swasembada pangan di Kalimantan Utara. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, Kementerian Pertanian RI terus berupaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Tidak hanya mengandalkan lahan pertanian existing, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana memanfaatkan lahan potensial lainnya, seperti lahan rawa, terutama rawa mineral, untuk peningkatan produksi pangan dan mencapai swasembada. Dalam kunjungan kerja untuk gerakan perluasan areal tanam di Provinsi Kalimantan Utara sebagai akselerasi swasembada pangan tahun 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan pertanian di Desa Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mentan Amran mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Utara sangat potensial dengan luasan wilayah yang sangat besar, jutaan hektar lahan yang belum tergarap yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian sawah kering dan basah. Ketua DPD KKSS ini menilai lahan di Kaltara memiliki kesuburan dengan ditopang air sungai melimpah yang mendukung karbohidrat dan protein sangat baik, yang sangat sayang jika hanya dilarikan ke laut sehingga tak termanfaatkan untuk menunjang produksi persawahan. Menteri Pertanian RI ini tidak mempermasalahkan soal dukungan pupuk, termasuk benih, semua dalam kondisi aman, sehingga irigasi akan segera diperbaiki bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, Kementan menargetkan indeks pertanaman atau IP1 akan ditingkatkan menjadi IP2 atau 3 dengan perbaikan irigasi, luas tambah tanam atau LTT, optimalisasi lahan atau OPLA, serta pemanfaatan alsintan atau alat mesin pertanian oleh petani. Semangat Menteri Pertanian memajukan Indonesia di sektor pertanian ini bergelora sebab Presiden memberikan perhatian sangat besar untuk petani, mulai dari hulu hingga hilir. Menteri Andi Amran memastikan IP harus terdongkrak hingga menjamin kesejahteraan yang lebih baik. Dengan meningkatkan produktivitas, menurut Mentan, Provinsi Kalimantan Utara tidak perlu lagi menyuplai beras dari daerah lain hingga membuat inflasi naik. Kejar, kalau perlu ke Jakarta. Ini itu masih ada tuh pulang. Iya, enggak ke Jakarta aja. Siap. Iya, iya. Kemudian 650 hektar tapi ini udah lama juga oplah, tapi menghadapi dengan semak dengan hormon yang tinggi-tingginya makanya apa cukup anggarannya kalau gitu. Iya, tapi sudah ini kalau begini, kalau dia sudah bisa ada berapa begini?
Ini ada sekitar 600 hektar. Udah jadikan tidak sawah aja. Kasih anggarannya tidak sawah aja. Tidak begitu anggarannya. Urus ke Jakarta, nggak usah berkantor sini. Bisa. Tapi kalau tidak bisa sama apa? Bisa kami jelaskan sedikit ini Pak Menteri. Daerah dikasih lawan dan daerah dikasih coba. Kaltara. Ya. Jadi ini Pak Menteri sebenarnya ini daerah irigasi dari Singawang Provinsi Kalimantan Utara itu totalnya sebenarnya 20.000 hektar. Kalau kita masuk daerah irigasi yang satu kawasan Benang sebagai daerah irigasi saja yang berada kita sekarang di Pak Menteri, kita berada sekarang di sini. Kenapa kemarin tadi malam laporannya 12.000? Ini secara keseluruhan potensial dan fungsional yang 12.000 adalah fungsional potensial secara keseluruhan. Kalau yang beda namanya itu ada 20. Cetak sawah atau enggak? Bukan. Mostly 28.000 ini sudah pernah jadi sawah belum? Ada yang belum. Ada berapa? Sebagian besar potensinya 28. Itu bisa 3 kali tanam. Nah, itu aja ya. Jadi ini seperti ini Pak Menteri, ini kan sebenarnya potensialnya ini 4.300 yang fungsional baru. Oh, sudah disampaikan tadi Pak. Sudah dimasukkan anggaran itu. Ini nanti kalau kita masukkan nanti ini karena kami bukan pertanyaan itu. Itu 4.000 sudah dimasukkan anggaran nggak irigasinya? Sudah disampaikan. Gubernur Kalimantan Utara dan para kepala daerah se-Kalimantan Utara didorong membuat petani bahagia dengan menciptakan petani sejahtera, karena itu merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Seluruh anak bangsa di negeri ini diinstruksikan menjadi obor peneran tidak saja dalam negeri sendiri, tetapi juga bagi negara orang. Untuk itu menurut Andi Amran, guna untuk mencapai swasembada pangan, seluruh elemen tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus bergandengan tangan dengan semua pihak. Pada bagian lain, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian atau Kapus Selatan, Inneke Kusumawati, mengajak segenap komponen di Kaltara untuk saling bersinergi dan memaksimalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan percepatan LTT di Provinsi Kalimantan Utara. Terkait dengan program di Blok 5 ini, Kabupaten Bulungan mendapatkan program optimalisasi lahan kurang lebih 4.101 hektar, dan ke depan tentu potensi lahan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan masih sangat potensial bisa dikembangkan. Ungkapan tersebut disampaikan karena sebagai motor penggerak pertanian nasional, Inneke diinstruksikan Mentan untuk tidak menyanyiakan sejengkal tanah pun. Semua potensi lahan yang ada harus dioptimalkan. Alat mesin pertanian atau Alsintan yang telah diterima merupakan inventaris negara, sehingga diharapkan tidak mangkrak tanpa produktivitas. Alsintan harus termanfaatkan setiap hari sehingga target LTT dapat tercapai dan pada akhirnya produktivitas dapat meningkat. Ini adalah dan awasi belum bisa telepon hidupnya masalah, hidupnya masalah karena sudah ada apalagi masalah ada sudah dan saya tidak bisa satu-satu, tapi kita mengurangi rumah saya. Ada malah bilang dia di masa Portugis nih,
Sokobumis. Di sini saya petani, saya pelaku utama. Ada 3 hal yang saya sampaikan sama kita. Pertama, hulu. Terima kasih banyak Bang, karena kawannya. Biar aja generator. Nah, kedua, sumber daya air atau irigasi. Di sini Bang, permasalahannya ada hujan, pasang surut. Jadi, yang ketiga tadi begini Pak, nanti saya dulu supaya kita paham. Yang ketiga, irigasi. Kalau problemnya asal diikuti, sehingga maka depan, beberapa makalu apa yang bagaimana selesainya. Itu mau dijelaskan ini. Bukan orang sendiri. Itu orang berhubungan. Itu orang berdosen, sehingga maka lebih berprofesional. Nah itu sudah di sini. Sehingga saya sudah selesai. Ya, mana dua irigasi sudah. Bing itu ya, apa ekspresinya kan bahasa Bugis maksudnya Pak Bupati. Yang produksi bang kurang lebih 200 ekor. Pak, kalau itu masalah di Bang. Antara saya rasakan. Makanya enggak Pak. Siap. Saya permisi. Ke bandara. Target peningkatan IP harus ditanggap dengan aksi nyata. Jika sebelumnya pertanian hanya menanam sekali dalam setahun, maka setelah adanya program LTT, petani dapat menanam 2 bahkan 3 kali dalam setahun. Untuk memberikan motivasi semangat dan komitmen kepada petani, Mentan secara langsung melakukan dialog terbuka kepada masyarakat. Segala kendala, keluhan, dan kesulitan langsung diakomodir dan dipenuhi. Petani bahkan ditawarkan berapa jumlah produksi dan kesanggupan luas areal yang mampu dikelola, Mentan langsung mengakomodirnya. Sejumlah kendala lain seperti soal irigasi, penerobosan lahan pertanian oleh usaha pertambangan langsung diputuskan solusinya di atas balai pertemuan di tengah persawahan Sajo Hilir Bulungan. Oh sudah, sudah jangan kalau kita komitmen jangan pernah terpikir jadi tidak berpacaran kamu tidak bisa ya saya itu masih mantap ya oke mantap Pak. Oke sedikit terakhir aku tahu tersebut bahasa apa tahu bahasa saya coba bahasa saya saya terjemahkan salah bermasalah itu. Dia di Taraktoa. Sudah ini kita perlu bertanya itu apa? Ada perbincangan kan? Ini bisa terus saja. Bisa terus saja. Tidak ada perkara sama sekali kan?
kasih jalan permisi. Izin permisi. Ya, insya Allah yang pertama adalah kita target menaikkan indeks pertanaman 1 menjadi 2 atau 3, minimal 2. Caranya adalah irigasi yang ada kita perbaiki. Kami sudah bicara langsung Pak Menteri PU tadi pagi, kemudian BWS kami minta ke Jakarta mengurus agar irigasi ini diselesaikan tahun ini. Ini masalahnya petani. Kalau planting indeksnya, indeks pertanamannya tanam 1 kali menjadi 3 kali atau 2 kali, kesejahteraannya naik. Kemudian produktivitasnya bagus. Kemudian tidak lagi mengambil beras dari wilayah luar. Inflasi terkendali, kesejahteraan naik. Itulah tujuannya kami datang mengecek langsung. Bukan melihat dari Jakarta, tapi mengecek langsung di mana ada masalahnya petani Indonesia. Ini Kalau melihat potensi di sini, kira-kira berapa kali bisa produksi per tahun? Ini bisa 3 kali. 3 kali. Kenapa? Air sungai itu airnya melimpah. Sayang air sungai ini mengalir ke lautan tanpa menjadi karbohidrat, menjadi protein. Itu air sungai melimpah. Harusnya Kalimantan Utara ini bisa mengekspor, memberi kabupaten tetangga beras, memberikan kepada yang lain. Kenapa? Airnya melimpah. Meskipun tak ada hujan Pak di sini daerah Bukan tak ada hujan. Gimana caranya tak hujan? Itu ada air dari sungai ini, kita pompa masuk. Yang dikatakan tak ada hujan, tidak ada air dekat. Dia menjadi tak ada hujan karena ini macet. Nih irigasi macet. Irigasi itu kita selesaikan. Di Kaltara itu banyak juga petani ladang. Itu untuk pertanian ladang yang Pada Padigogo nanti kita dorong Padigogo. Program Padigogo. Pak Menteri, terkait masalah infrastruktur jalan ini kita tahu dari Bulungan sampai jalan. Tapi untuk distribusi nanti misalnya produksi itu kan kondisinya masih terkendala sekali dari Bulungan sampai sekarang. Insya Allah kami program tahun berikutnya. Yang penting dulu produksi beras sekarang alhamdulillah stok kita tertinggi dalam sejarah Indonesia. Nah, ini adalah atas gagasan besar Bapak Presiden. Pupuk nggak ada masalah kan? Dulu bermasalah di mana-mana. Pupuk selesai, kemudian benih, alat mesin. Sekarang irigasi, kami sudah bicara dengan Menteri PU. Berdasarkan terus Petani sekarang dimanja oleh Bapak Presiden, sangat dimanjakan. selama ini salah satu kendala itu kan produksi, tapi mungkin ada era baru itu gimana tuh produksinya itu untuk menjualnya katakanlah produksi nanti. Harga, tahu nggak? Harga tertinggi dalam sejarah itu 6.500 dan itu nggak boleh ditawar. Diserap oleh Bulog, ada Bulog nih. Oh, Pak, berarti hilirisasi langsung ke Bulog Pak? Jadi mulai hulu sampai hilir Presiden mengatakan rakyat meminta berikan. Itu perintah Bapak, sederhana. Buat petani Indonesia bahagia, buat petani kita ini sejahtera. Itu perintah langsung. Kami kerjasama, ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada BIN, semua lengkap. Kita bekerja sama. Pak Menteri. Ada dan Lanut, dan Lantamal. Siap. Pak Menteri, tadi itu kan kita dengar dialog bahwa ada salah satu mengganggu itu pertambangan yang masuk ke pertanian kita. Kapolsek selesaikan. Kapolsek ada Pak Wakapolda nih. Aku pastikan selesai. instruksi lagi ke sini berarti Pak untuk panen yang lanjut. Kalau sudah jadi yang opla 10.000, cetak sawah 7.000, anggarannya itu kurang lebih 500 miliar. Kalau itu sudah mau panen, aku dapat. Siap. Ditunggu lagi Pak Menteri. Kesannya bermalam di Tanjung Selong. Wah, luar biasa. Udaranya segar, makanannya enak, kemudian ada udang yang besar kepalanya. Itu udang sungai sehat, panjang umur. Makanannya bagus, memperpanjang umur. Pak Menteri, yang terakhir sekali Pak Menteri, di sini kan banyak warga Bugis dan kebetulan Pak Menteri Bugis dan juga banyak petani sini. Apa pesan yang mau disampaikan kepada warga Bugis, warga Jawa, warga itu yang penting anak Indonesia. Kita berada di bawah naungan Merah Putih. Ya, kita ini cucunya semua Nabi Adam. Mau jawab apa? Ini tidak ada. Ini anak kita semua. Oke, makasih. Makasih Pak Menteri, makasih. Saya selalu.
Dari Desa Sajo Hilir, Kaltara TV, M. Sakir.